Hai, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam renungan kita bersama. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu. Besertalah dengan kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kiranya menjadi penghantar malam peristirahatan kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats kita pada renungan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyinya: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini berbicara tentang kasih. Kasih menjadi landasan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Dan tapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita untuk menerjemahkan kasih itu? Untuk itu, dikatakan bahwa tidak ada gunanya apa yang kita lakukan kalau semua yang kita lakukan tanpa landasan kasih. Mungkin kita bisa melihat sebetulnya bagaimana menerjemahkan kasih itu sebenarnya. Kalau kita baca dalam firman ini, kasih itu merupakan perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya kita saling mengasihi. Nah, kita kan harus memenuhi perintahnya. Sekalipun Tuhan punya kuasa, tetapi tetap kita sebagai manusia yang berinisiatif. Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan? Yang kedua adalah kasih merupakan pilihan. Kita yang memilih. Kasih itu kan mencintai tanpa syarat ya. Jadi kalau kita bilang aku mencintai, mengasihi misalnya adik atau teman sekerja kita, tetapi harus ada syaratnya 1, 2, 3. Tetapi ini kasih yang tanpa syarat. Nah, karena ini merupakan pilihan kita sebagai manusia, kita yang memilih. Kita mau mencintai atau mengasihi sesama kita atau tidak. Tuhan memberikan kita pilihan mau melakukan atau tidak, berkaitan tadi dengan perintah Tuhan itu sendiri. Yang ketiga itu, kasih itu merupakan tindakan. Nah, kalau tindakan itu kan harus dibuktikan dalam bentuk yang konkret. Setiap hari Tuhan itu menyediakan kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya. Ini bisa juga kita lihat dalam contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau seseorang menyakiti kita, kemudian kalau kita tidak dilandasi kasih, apakah kita mau menyapa lebih dulu atau tidak? Misalnya hai atau selamat sore gitu ya. Nah, tadi pertama kita melaksanakan perintah Tuhan atau tidak. Kemudian ini menjadi pilihan kita. Kita mau bertindak atau tidak sesuai dengan perintah Tuhan.
Kemudian kasih juga adalah komitmen. Hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak seperti salib ya. Membuktikan kita cinta kepada sesama atau kita mencintai Tuhan kita itu tidak hanya selalu hubungan yang vertikal. Atau misalnya kita beribadah di gereja, kita berdoa, tetapi dia harus menunjukkan kasih itu dalam hubungan kita secara horizontal di dalam kehidupan kita. Di dalam kita bekerja, di dalam kita bersosialisasi, apakah kita di ranah domestik, apakah kita di ranah publik. Nah, kita tunjukkan komitmen itu. Nah, kalau saya tadi sebutkan ada 4 rangkaian, itu menjadi sesuatu yang terintegrasi dan berhubungan satu sama lain. Yang pertama, karena kasih itu merupakan perintah Tuhan, kita mau melaksanakan perintah Tuhan atau tidak? Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Kita mau mengasihi atau tidak? Jadi tergantung kepada kita. Kita mau nggak misalnya menyerahkan itu kalau kita tidak mampu meminta bantuan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang berikut, apakah kita mau menunjukkan itu dalam bentuk tindakan yang nyata? Jadi kita tidak hanya lip service mengatakan, oh aku mengasihi dia, aku nggak benci dia gitu. Tetapi dalam tindakannya sangat kontradiktif dengan apa yang diucapkan secara verbal. Dan juga merupakan komitmen yang menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana baiknya kita berhubungan dengan Tuhan itu terlihat bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita yang dilandasi oleh rasa kasih. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memampukan kita dapat mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentunya bukan hal yang mudah. Pasti bukan hal yang mudah. Penuh dengan pergumulan dan pergulatan, tetapi sepanjang kita mau bergantung kepada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dan Roh Kudus, kita bisa melakukannya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi landasan atau menjadi penghantar peristirahatan kita. Kita pun tidur penuh dengan kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, kami tahu kami penuh kelemahan dan keterbatasan, tapi Kau memerintahkan kami untuk mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami berserah kepada Tuhan dan kami mampu melakukan dan meneladani jalan Kristus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Selamat malam, sampai jumpa.